Merry Christmas ya. Udah masuk bulan Desember, udah mulai masuk masa Advent, udah mulai dengar lagu-lagu Natal di gereja. Jadi saya udah boleh bilang Merry Christmas kepada saudara ya. Selamat Natal. Doa saya cuma satu saudara ya, di Natal ini. Supaya saudara dapat kado yang spesial dan luar biasa dari Tuhan di Natal ini ya. Dan kalau boleh saudara, kalau boleh, kado itu bukan liburan ke luar negeri ya. Kado itu bukan dapat mobil atau dapat kenaikan gaji tahun depan. Itu semuanya baik. Saya tahu saudara ya. Saya senang kalau saudara dapat semuanya itu. Tapi kalau boleh, kado yang paling besar adalah saudara bisa dapat pengenalan yang lebih dalam dan pengalaman yang lebih dalam akan kesetiaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya jamin saudara itu akan jadi kado yang paling spesial yang akan pernah saudara terima daripada Tuhan. Nah, hari ini kita masuk masa Advent di minggu pertama ya saudara. Kita akan di minggu yang pertama ini kita akan merenungkan the faithfulness of God ya. Faithfulness of God. Selama sebulan ini kita akan merenungkan cerita-cerita Natal ya. Bagaimana tadi Martin udah bawakan ya. Di cerita yang pertama kita belajar tadi dari Lukas 1. Bagaimana pada waktu Tuhan datang ke Maria itu mengingatkan kepada kita. Bagaimana Tuhan datang ke Abraham dulu ya saudara ya. Dengan janjinya. Ya, Abraham itu bukan siapa-siapa, Maria itu juga bukan wanita yang luar biasa atau wanita yang hebat, yang dia itu sehingga layak untuk dipuji, disembah. Bukannya dia itu wanita biasa, tadi firmannya udah jelas, Maria itu beroleh karunia di hadapan Allah, sama seperti kita semua. Kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, kalau Maria itu perawan, dulu Abraham dan Sarah itu mandul, saudara. Jadi Tuhan itu menunjukkan kepada kita, bukan kita yang milih dia, bukan kita yang datang kepada dia, tapi Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang melakukan sebuah karya keselamatan yang impossible buat kita. Tapi itu nggak pernah impossible buat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi di minggu yang pertama ini harapan saya pada waktu kita merenungkan kesetiaan Tuhan, hati kita ini bisa kembali lagi diingatkan. Hati kita ini bisa kembali lagi terpikat bahwa dia itu adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah, layak untuk kita andalkan, layak untuk kita ini dambakan di dalam hidup ini. Amin saudara. Nah, kalau saudara itu buka Alkitab saudara ya di Perjanjian Baru, maka kitab Perjanjian Baru itu kalau saudara buka Matius 1 ayat 1 saudara ya, itu Matius 1 ayat 1 itu dimulai dengan sebuah perikop, itu yang menyeramkan buat kita semua kalau kita baca Alkitab. Yaitu silsilah Yesus Kristus. Ayo sekarang jujur saudara, siapa di sini kalau lagi baca Alkitab, terus sampai kata silsilah, itu saudara baca Alkitabnya jadi tambah semangat saudara. Wah, ini bagian yang paling menarik dari seluruh Alkitab nih, silsilah. Aku bisa belajar banyak dari saat aku nih baca silsilah. Ada saudara yang kayak gitu? Atau saudara seperti saya, kalau dengar kata silsilah itu langsung cepat tidurnya saudara. Langsung ngantuk. Jujur saudara ya, setiap kali kita dengar kata silsilah, apalagi kalau di kitab yang Perjanjian Lama itu ya, wah ini pun juga Matius panjang saudara, 17 ayat menjelaskan silsilah Yesus, itu kita kadang suka langsung bingung, kita langsung suka stres, kita langsung suka ngantuk, benar nggak saudara? Tapi itu seringkali itu karena kita tuh nggak benar-benar mengerti kenapa Alkitab tuh harus menuliskan silsilah itu. Nah, kalau kita memahaminya, saudara, kalau kita memahaminya, ada sebuah pesan yang begitu indah dan begitu luar biasa di dalam silsilah ini. Nah, untuk benar-benar memahaminya, kita akan memulai dari puncak silsilah ini ya. Jadi kalau saudara buka Matius 1 ayat 1, saya nggak buka di sini karena itu panjang banget 17 ayat, tapi itu akan ada di sermon guidance saudara. Jadi saudara bisa baca nanti di rumah, saudara bisa diskusikan di Komsel ya. Matius 1 itu bermula dengan seperti ini saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu di situ memulai itu saudara. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus saudara, ini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini. Nah, saya akan mulai dari the top of the tree. Oke? Dari puncak silsilah ini. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham. Siapa itu Abraham? Di sini semua kenal Abraham? Saya tes ya, pemanasan ya. Coba goyang-goyang dulu sebelahnya. Siap ya? Siap. Kita pemanasan dulu saudara ya. Bapak Abraham mempunyai. Oh. Aku anaknya. Terus? Tangan kanan. Kaki kanan. Putar-putar.
Baru duduk. Oke. Lulus saudara ya, lulus ya. Semua di sini tahu, semua di sini lulus sekolah minggu ya. Bapak Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Makanya kita sampai nyanyi Bapak Abraham. Maksudnya itu apa? Abraham ini sebagai bapak orang beriman, saudara ya. Nah, kalau saudara itu baca Alkitab, maka saudara itu akan tahu Alkitab itu dimulai dari Kejadian 1. Tuhan itu menciptakan semua ciptaannya. Lalu nggak lama setelah itu Kejadian 3, itu langsung manusia itu melakukan sebuah tindakan bodoh. Yaitu memilih untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, jatuh dalam dosa. Ya saudara ingat ya ceritanya. Lalu di Kejadian 3 ayat 15, ya, pada waktu manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, lalu Tuhan itu marah, murka. Ya, lalu Tuhan itu di Kejadian 3 ayat 15 berkata kepada si ular, yaitu si iblis yang pada waktu itu menggoda Hawa. Dia berkata seperti ini, hari ini aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita ini. Keturunan wanita ini akan mengalahkan keturunanmu, tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunanmu akan ingat ya saudara ya. Nah lalu maju sedikit ke Kejadian 12 ya saudara ya. Maju ke Kejadian 12 itu Tuhan itu memulai janji keselamatan ini. Tuhan itu memulai janji penebusan ini dengan memilih seseorang yang bernama Abram. Dan somehow Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham ini bahwa keturunanmu, dari keturunanmu lah akan datang keselamatan itu. Ya, orang yang bernama Abraham ini yang tidak ditulis banyak informasi jelas di dalam Alkitab saudara ya. Jadi kalau saudara cari background ceritanya Abraham ini siapa Abraham ini, Alkitab tuh nggak ngasih kita banyak informasi tentang backgroundnya. Kenapa saudara? Karena Alkitab tuh pengen saudara dan saya tuh tahu bahwa Abraham ini dipilih bukan karena background resumenya. Bukan karena kehebatannya. Bukan karena kelayakannya. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau saudara malahan ya saudara ya, cuman ada satu ayat yang memberikan deskripsi tentang latar belakang keluarga Abraham, yaitu kalau saudara lihat di Yosua 24 ayat 2. Tapi di situ saudara, justru ditulis bahwa Abraham ini berasal dari latar belakang keluarga penyembah berhala. Jadi sekali lagi, Tuhan menegaskan bahwa bukan Abraham yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Abraham berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, kemudian saudara, Tuhan itu memanggil Abraham di Kejadian 12 kalau saudara baca ya. Lalu di Kejadian 15 saudara, Tuhan ini membuat perjanjian dengan Abraham. Aku memilih engkau, dari keturunanmu akan datang keselamatan itu, dan aku akan menjadikan engkau sebuah bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham inilah akan datang keselamatan, dan keturunan Abraham inilah yang akan menjadi bangsa pilihan Allah. Melalui janji ini, kita semua sampai hari ini saudara, bisa menjadi anak-anak Allah. Namun, ada satu permasalahan yang sangat besar. Pada waktu Abraham menerima janji itu, Abraham dan istrinya adalah sepasang suami istri yang sudah lanjut usia dan mandul. Saudara perhatiin ya, janjinya luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Jadi bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham akan lahir penebus seluruh umat manusia. Akan lahir umat pilihan Allah. Tapi at the same time, there is a big problem. Yaitu mereka adalah sepasang suami istri yang sudah lanjut usia dan mandul. Nah dari sini saudara, disinilah kita akan melihat gambaran akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal saudara. Yang pertama kita akan belajar esensi iman kita, sama-sama katakan esensi iman kita. Yang kedua kita akan sama-sama belajar masalah iman kita, Yang ketiga jaminan iman kita. Nah kita sama-sama lihat cerita Abraham. Di Kejadian 15 ayat 1-21, pada waktu Allah membuat perjanjian kepada Abraham. Saya akan bacakan buat saudara, saya harap saudara bisa mengikuti saya di hati saudara dengan baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Oke, namanya Abraham itu sebelumnya adalah Abram ya saudara ya. Dia namanya itu diganti oleh Tuhan menjadi Abraham nanti di kemudian ceritanya. Tapi pertama namanya itu adalah Abram.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat kedua Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, ini saudara perhatikan dulu baik-baik ya, ini saya tahu membingungkan di awal, tapi ini bagian penting dari cerita ini yang nanti kita akan bahas ya saudara ya. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, nah ini penting saudara, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Kenapa kok ini penting? Nanti kita akan sama-sama lihat. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini saudara tebelin garis bawah ini karena ini bagian yang sangat penting. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Nah kita mulai dari yang pertama saudara ya, esensi iman kita. Cerita yang kita baca tadi, barusan tadi ya saudara ya, dimulai dengan sebuah kalimat Tuhan berkata kepada Abraham seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam penglihatannya, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Dan di sini kita bisa belajar ini saudara, ini penting saudara, bahwa esensi daripada iman, iman itu artinya bukan cuma sekedar kita percaya sama Tuhan. Saudara, bahasa Inggrisnya bagus ya saudara ya, bahasa Indonesianya kita cuma punya satu kata percaya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata percaya itu ada 2, yaitu believe dan trust. Nah kita harus tahu bahwa iman itu bukan cuma sekedar believing in God. Tapi iman itu artinya lebih ke arah trusting God. Saudara bisa ngerti bedanya ya. Iman itu bukan cuma percaya Tuhan itu ada,
Tapi iman itu artinya adalah Tuhan itu mempercayakan hidup saudara pada Tuhan. Saudara mengandalkan Tuhan. Saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Nah, ini adalah esensi iman. Believing in God is not the same with trusting in God. Gak sama, saudara. Nah, di Yakobus 2:19-20, Rasul Yakobus itu berkata seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi, baca sama-sama saudara, setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Bukan saya yang ngomong saudara ya, Alkitab. Salahin Rasul Yakobus. Oke? Ayat 20 berkata seperti ini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dengan kata lain di sini kita bisa mengerti bahwa iman bukan hanya berarti percaya adanya Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita untuk taat kepadanya. Bukan iman kalau kita ini sekedar hanya percaya pada Tuhan, tapi kita nggak benar-benar pernah mengandalkan Dia dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami Abraham. Saudara mesti tahu bahwa Abraham ini menerima sebuah panggilan yang luar biasa, saudara ya. Suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Tuhan itu datang kepada Abraham, lalu Tuhan berkata, sekarang bangun, pergi, berangkatlah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Bayangin saudara. Abraham ini tiba-tiba harus meninggalkan segala kenyamanannya untuk mengikuti sebuah panggilan Tuhan dalam hidupnya yang terdengar begitu nggak jelas dan begitu mustahil. Tadi kita udah baca. Aku akan memberikan kepadamu semua bangsa dan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Oke, sudah tua, mandul, gimana caranya Tuhan? Nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Oke, kemana Tuhan? Nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Gimana caranya Tuhan? Nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Sehingga nggak ada hal lain yang dia itu bisa andalkan selain daripada Tuhan yang menjadi satu-satunya perisai dan pahala bagi dirinya. Dan saya kasih tahu saudara, itu adalah panggilan iman. Perisai itu artinya gini, kenapa Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai perisai dan sebagai pahala yang besar. Perisai itu artinya adalah Tuhan akan menjadi satu-satunya yang Abraham itu bisa andalkan. Tuhan akan menjadi satu-satunya perlindungan bagi dia. Pahala itu artinya seperti ini, bahwa dirinya pribadi Allah itu akan menjadi satu-satunya milik Abraham yang berharga. Dan Abraham menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa dan Tuhan ingin memastikan kepada Abraham bahwa pada waktu dia menerima janji itu, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dia andalkan. Dan dia akan menjadi satu-satunya pahala yang besar, bukan janji yang akan dia terima. Itu saudara bisa nangkep ya. Saudara bisa nangkep ya saudara ya. Ini adalah sebuah pola yang terjadi setiap kali Tuhan memanggil seseorang. Perjalanan iman kita bersama Tuhan itu selalu dimulai dengan rasa takut saudara. Tuhan gak pernah manggil orang untuk dia pakai. Di mana orang itu merasa, oke Tuhan siap, gampang, aku pasti bisa. Saudara baca Alkitab, itu gak pernah terjadi. Tuhan selalu memanggil seseorang, memberikan panggilan kepada seseorang, dan orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu, selalu tuh responnya adalah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Ini mustahil buat aku. And that's exactly the point. Exactly the point. Bukanlah iman sebelum hal itu tuh membuat saudara itu takut dan bersandar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup saudara. Tuhan gak pernah memanggil orang itu karena dia hebat. Tuhan gak pernah memanggil orang karena orang itu mampu saudara. Tuhan gak pernah memilih kita dan memberikan janji kepada hidup kita yang begitu luar biasa karena resume kita, karena kehebatan kita. Sebaliknya, seakan-akan Tuhan itu memang selalu memanggil orang-orang itu yang kelihatannya gak bisa, gak mungkin, mustahil. Supaya apa? Supaya orang itu sepenuhnya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sehingga orang itu tidak akan pernah lupa kalau janji itu terjadi.
itu sama sekali bukan karena kehebatannya, bukan karena kebisaannya, tetapi karena kehebatan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Dan saya kasih tahu saudara, ini agak sedikit berbalik dengan apa yang seringkali kita pikir dalam kehidupan ini. Dulu ada sebuah nasihat yang saya pernah terima, saudara ya. Saya nggak sepenuhnya menyalahkan nasihat ini, tapi saya rasa kita harus menyikapi nasihat ini itu dengan bijak. Nasihat itu berkata seperti ini. Kamu mau tahu dari mana caranya itu tuh panggilan Tuhan atau suara Tuhan apa enggak? Caranya adalah gini, kalau pada waktu engkau menerima itu, engkau merasakan damai sejahtera. Jujur saudara ya, harus hati-hati saudara mikir dengan ini. Kenapa? Karena itu berbalikan dengan semua cerita yang kita alami di Alkitab. Pada waktu Tuhan memanggil kita, pada waktu Tuhan itu memberikan janji kepada kita, pada waktu Tuhan itu menyatakan rencananya dalam kehidupan kita, respon yang seringkali terjadi, itu bukan damai sejahtera, gampang, ini pasti bisa, amin, ini pasti terjadi. Tapi responnya adalah, this is impossible. Saudara saya kasih tahu, taat kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, melakukan yang benar bagi Tuhan, itu seringkali tidak dimulai di dalam zona nyaman dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi ya saudara, taat kepada Tuhan, melakukan yang benar, meresponi panggilan Tuhan, itu seringkali dimulai dengan rasa takut, rasa terintimidasi, dan rasa mustahil dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita melakukannya dengan iman kepada Dia. Oleh sebab itu, takut itu bukan lawan dari iman, saudara. Saudara mesti tahu ini. Melainkan takut itu seringkali justru adalah jalan kepada iman. Lawan daripada iman itu bukan takut, saya kasih tahu. Lawan daripada iman adalah mengandalkan hal yang lain selain daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah lawan daripada iman. Seringkali justru panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah panggilan yang membuat kita merasa takut, membuat kita merasa tidak berdaya, membuat kita ini merasa nggak bisa. Tetapi justru disitulah kita dipanggil untuk kita nggak mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan hal lain selain Tuhan. Namun hanya mengandalkan pribadi Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman terjadi, ini penting, perhatikan baik-baik ya. Iman terjadi saat rasa takut kita akan Tuhan itu menjadi lebih besar daripada rasa takut yang lain di dalam kehidupan kita. Rasa takut yang lain itu apa aja? Oh, kita semua punya rasa takut yang berbeda-beda. Ada yang di sini takut mati. Ada yang di sini takut kanker. Ada yang di sini takut dengan kebangkrutan. Ada yang di sini takut dengan kegagalan. Ada yang di sini takut dengan krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita renungkan baik-baik ya, kita renungkan baik-baik. Sangat mustahil buat kita ini bisa beriman kepada Tuhan, buat kita ini bisa taat kepada Dia, buat kita ini mengandalkan Dia, saat rasa takut akan hal yang lain itu lebih besar daripada rasa takut kepada Tuhan. Benar nggak saudara? Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, dan kita benar-benar introspeksi hati kita, maka kita ini sadar saudara, bahwa kita selalu lebih taat kepada hal-hal yang paling kita takuti di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, siapa yang menjadi Tuhan saya? Siapa yang saya ini paling dengerin? Siapa yang saya ini paling taati dalam hidup saya? Saya akan tanya dalam diri saudara, siapa di dalam hidupmu yang paling kau takuti? Saudara takut kebangkrutan? Oh, saudara pasti akan taat sama uang. Saudara takut sama yang namanya kesepian? Saudara pasti taat sama yang namanya penerimaan dan pengakuan orang lain. Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Kita akan cenderung selalu taat kepada siapa yang kita paling takuti di dalam hidup ini. Dan siapa yang kita paling takuti dalam hidup ini, itulah yang paling kita andalkan. Itulah yang paling kita harapkan. Itulah yang paling kita dengarkan. Dan itulah yang paling kita ikuti dan taati di dalam kehidupan ini. Nah sehingga saudara kita perlu sadari ya bahwa
ketaatan, obedience, itu adalah hasil atau bukti dari kepercayaan, trust. Sebaliknya, setiap ketidaktaatan di dalam hidup kita, itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini, saudara ya, kalau kita bisa jujur dalam hati kita, kalau ketaatan itu begitu sulit di dalam kehidupan kita, itu tandanya ada sesuatu yang lain di dalam hidup kita, yang kita takuti, kita andalkan, kita kagumi, lebih daripada Tuhan. Saya tutup bagian pertama ini dengan satu sentence ini. It takes faith to obey God. It takes faith to do what is right. Kalau aku bayar pajak gimana Tuhan? Bangkrut gak perusahaanku? It takes faith to trust God. Kalau aku ngikutin proses yang benar Tuhan, habis gak uangku ini? It takes faith to trust God. Kalau aku ninggalin pekerjaanku yang lama, karena aku tahu sih itu gak benar Tuhan, dan aku taat sama Engkau, yakin aku bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. It takes faith to trust God. Kalau aku mutusin yang ini, meskipun dia gak seiman sama aku, dan dia gak cocok sama aku, nanti aku gak laku, aku gak dapat suami atau istri yang lebih baik lagi gimana? It takes faith to trust God. Dan the essence of faith, itu adalah percaya dan trust bahwa Tuhan adalah perisai dan pahala yang tidak akan mengecewakan engkau. Meskipun mungkin ketaatan saudara itu seperti yang Abraham alami, tidak menunjukkan hasil yang instan saat ini. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pada waktu kita melakukan ketaatan itu, kita meresponi panggilan itu, kita semakin mengenal Dia sebagai satu-satunya perisai dan pahala yang layak untuk kita andalkan dan percaya di dalam hidup kita. Nah, tapi ini problemnya, masalahnya iman kita, saudara. Saya masuk ke poin yang kedua, tapi ini masalahnya iman kita. Kita sama seperti Abraham. Pada waktu kita menerima janji yang luar biasa itu, dan pada waktu Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita bahwa aku adalah perisai yang akan melindungi engkau, aku adalah pahala yang besar, engkau tidak akan rugi mengikuti aku tidak akan mengecewakan engkau. Tapi bagaimana reaksi Abraham pada waktu dia menerima janji itu? Dia bukan melihat kepada sang pemberi janji, tapi dia melihat kepada semua kelemahan dan ketidakmampuannya, sehingga sulit bagi Abraham untuk percaya kepada sang pemberi janji. Tadi lihat ya reaksinya Abraham, bagaimana mungkin? Aku aja gak punya anak. Aku mandul. Tidak mungkin, impossible. Dan inilah masalah setiap daripada iman kita. Kenapa kita susah trust God? Kenapa kita ini susah sekali taat kepada kita? Mungkin kita ini percaya sama Tuhan, saudara ya. Pasti. Kalau kita gak percaya Tuhan, kita hari ini gak duduk di tempat ini. Jadi kita semua yang duduk di tempat ini hari ini, kita adalah orang-orang yang semua percaya pada Tuhan. Tetapi hati kita itu sangat struggle untuk benar-benar mempercayai Dia. Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Maksud saya ya. The promise of God sounds great, but my heart struggles to believe it. Saudara bisa mengerti itu? Kita meragukan kemampuan Tuhan. Kita meragukan kebaikan dan kebijaksanaannya. Kita meragukan keputusannya. Kita meragukan rencana dan rancangannya. Kita meragukan firman-Nya itu benar dan amin. Kita meragukan tuntunannya. Kita meragukan janjinya. Kita meragukan kesetiaannya. Itu yang seringkali membuat kita sulit taat kepada Dia. Alasan dibalik setiap dosa adalah kita mengatakan kepada Tuhan bahwa are you enough? Alasan dibalik kita gak taat sama Tuhan, apapun itu saudara. Apapun itu adalah kita meragukan Dia. Kita ragu apakah Dia cukup bagi kita. Itulah alasannya kenapa kita mencuri, kita berdusta, kita mengandalkan hutang, kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada seks, kita berharap kepada kesusahan kita, apapun itu. Alasan dibalik setiap ketidaktaatan kita dan dosa kita
adalah kita meragukan bahwa Tuhan cukup bagi kita. Dan seringkali kita tahu janji Tuhan. Seringkali kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Tapi kita bertanya seperti Abraham bertanya, bagaimana caranya aku tahu bahwa aku akan menerimanya. Sama seperti Abraham, sama seperti Thomas, sama seperti Petrus. Seringkali kita meragukan Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan bukti yang jelas, yang cukup bagi kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Seringkali ini adalah suara hati kita, saudara. Dari mana aku bisa yakin Tuhan bahwa Engkau gak akan meninggalkan aku? Bagaimana aku ini bisa yakin Tuhan kalau aku taat sama Engkau, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi aku. Dari mana aku yakin Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong aku? Dari mana aku bisa yakin Tuhan bahwa Engkau bisa merubah hidupku? Dari mana aku yakin bahwa melakukan yang benar dan mentaati Engkau akan menghasilkan yang baik bagi aku? Nah, ada suatu hal yang penting di sini yang harus kita perhatikan di sini, saudara. Mungkin saudara tanya kepada saya ya, tapi tadi kan Abraham bilang, dan di cerita tadi di ayat ke-6, itu Alkitab berkata seperti ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Saudara tadi baca ayat itu, Israel lihat ya. Tapi kan tadi tulisannya Alkitab tuh bilang bahwa Abraham itu percaya kepada Tuhan. Nah ini poinnya, saudara. Seakan-akan Tuhan itu berkata kepada Abraham dan kita semua. Bahwa kepercayaan Abraham dan kita itu adalah sebuah kepercayaan yang lemah. Iman yang kecil, tapi Tuhan tidak butuh iman yang besar. Iman Tuhan hanya butuh iman yang kecil. Meskipun kepercayaan itu mungkin sekarang belum besar, tapi Tuhan mau kepercayaan yang kecil itu dan berkata kepada kita bahwa Dia bisa menjadikan iman itu kuat dan Dia bisa menjadikan kepercayaan itu menjadi sesuatu yang kuat. Karena Dia yang akan menguatkannya. Seakan-akan Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa Dia tidak membutuhkan iman yang besar untuk memastikan rencananya berhasil dalam hidup kita. Iman yang lemah dan goyah, kalau ditaruh kepada objek iman yang kuat, itu akan memastikan iman itu akan pasti terjadi. Saudara ingat ayat ini, saudara? Di Matius 17 ayat 20 ada sebuah ayat yang terkenal. Ayat ini berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, ini pasti semua udah tahu ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa saudara? Iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan kayak gini ya saudara ya. Wah, iman kita ini hebat sekali ya. Kecil sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Berarti kalau imanku ini sebesar biji kopi, itu bisa mindahin planet ini mungkin. Gitu ya. Tapi saudara tahu ya yang dimaksud Tuhan di sini, itu adalah seperti ini saudara sebenarnya saudara. Tuhan itu sedang berkata kepada kita seperti ini. Dia tuh gak butuh orang dengan iman yang kuat, yang kokoh. Dia gak butuh iman itu yang besar. Kenapa saudara? Karena kekuatan iman itu terletak kepada objek iman itu berada. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kekuatan iman itu terletak pada objek di mana iman itu kita taruh. Jadi mungkin sekarang iman kita lemah. Kita sering ragu. Kita sering khawatir. Kita sering kadang meragukan Tuhan. Tapi iman yang kecil itu, iman yang kadang suka jatuh, kadang bangun, jatuh, bangun itu, iman yang kadang suka goyah itu, kalau kita taruh kepada objek yang benar, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan setia pada kita, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, maka objek iman kita itu akan bisa menggunakan iman yang kecil sekecil biji sesawi ini untuk memindahkan gunung. Saudara bisa mengerti maksud saya?
Jadi mungkin iman kita itu sekarang kecil. Tetapi Tuhan di mana iman kita itu bersandar adalah Tuhan yang mampu memindahkan gunung manapun. Dan itu adalah yang dimaksud dengan Tuhan. Nah, ini adalah poin kita yang terakhir, saudara. Yaitu jaminan iman kita. Bagaimana Tuhan meresponi pertanyaan Abraham? Jadi sekali lagi ya, saya recap ya. Tuhan memberikan janji yang besar kepada Abraham. Dan dia memulai dengan berkata, jangan takut. Aku adalah perisaimu dan pahalamu, ya. Kenapa takut? Karena Tuhan selalu bekerja seperti itu, saudara ya. Kalau saudara justru sekarang sedang menerima sesuatu dari Tuhan, Tuhan sedang menyuruh engkau, memanggil engkau untuk sesuatu, dan itu mengintimidasi saudara, membuat saudara takut, itu justru menurut saya ya, saudara, salah satu tanda bahwa itu dari Tuhan. Yang karena Tuhan ingin saudara itu hanya sepenuhnya mengandalkan Dia, ya. Lalu sama seperti kita, sama seperti Petrus, sama seperti Thomas, kita bertanya kepada Tuhan, this is impossible. Ini gak masuk akal. Bagaimana aku ini bisa tahu, aku ini bisa memilikinya. Bagaimana aku ini bisa tahu ini terjadi. Nah lalu Tuhan tuh meresponi pertanyaan Abraham ini. Nah ini kabar baik saudara ya. Tuhan tuh gak pernah anti orang yang ragu. Tuhan tuh gak pernah alergi dengan pertanyaan kita. Tuhan itu justru benci orang yang munafik. Tuhan itu justru benci dengan orang yang sok kuat saudara. Tapi Tuhan itu gak pernah benci sama orang yang lemah, yang datang kepada Dia apa adanya dan berkata, Tuhan, help my faith, help my unbelief, bantu imanku yang kecil ini. Dari mana aku ini bisa tahu semuanya ini bisa terjadi? Dari mana aku bisa tahu engkau ini setia dan akan memastikan semuanya ini terjadi? Dan Tuhan, lihat nih, Tuhan gak menolak Abraham, Tuhan gak marahin Abraham, Tuhan tuh meresponi Abraham. Nah tapi di sini yang kita perlu perhatikan, Tuhan meresponi pertanyaan Abraham ini dengan menyuruh Abraham untuk melakukan sebuah ritual, yaitu di ayat 9-21, yang sangat sulit untuk kita mengerti hari ini, saudara ya. Karena kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah melakukan ritual ini. Yaitu apa? Tadi kita udah lihat. Tiba-tiba Tuhan berkata, oke, sekarang ambil hewan, binatang. Tadi apa aja tuh binatangnya, saudara? Ada domba, ada saya lupa terus terang, ada itu ya, lembu, ada kambing, ada domba, ada anak burung. Oke, semua yang selain burung itu harus dipotong jadi dua, lalu ditaruh berdampingan seperti ini. Oke, nah apa sih maksudnya saudara ya? Apa sih maksudnya ritual ini? Nah, Alkitab memberikan sedikit penjelasan arti dari ritual ini, itu di Yeremia 34 ayat 18. Yeremia 34 ayat 18 sampai 20 itu berkata seperti ini saudara. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha menyabut nyawa mereka sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Kalau saudara masih bingung juga, saya akan jelaskan kepada saudara. Kalau di zaman kita sekarang saudara, bagaimana kita ini tahu misalnya, saya itu membuat perjanjian dengan Pak Immanuel Eko, gimana saya ini bisa tahu Pak Immanuel Eko akan komit dengan perjanjiannya dan saya akan komit dengan perjanjian saya? Apa yang kita lakukan saudara? Ke notaris, exactly. Terima kasih Bu Yuli. Lalu apa yang kita lakukan di notaris? Kita bikin surat perjanjian dan kita melakukan tanda tangan. Jadi di mana ada tanda tangan saya tuh nggak bisa mengingkari lagi bahwa saya itu pernah memberikan janji itu dan saya pernah menyepakati itu. Nah lalu apa yang terjadi? Kalau kita sudah tanda tangan, ada perjanjiannya, lalu suatu hari saya itu melanggar perjanjian itu. Apa yang terjadi? Saya bisa dihukum. Hukumannya apa? Terserah yang dilanggar, sudah benar nggak? Bisa dilaporkan polisi, bisa minta ganti rugi dan sebagainya. Nah, supaya saudara mengerti saudara ya, di zaman dulu, di zaman Abraham itu belum ada namanya tanda tangan. Nah apa yang mereka itu lakukan
untuk mereka tuh memastikan bahwa orang yang mereka tuh janji sama mereka dan mereka tuh bikin perjanjian sama orang itu pasti menepati. Apa yang mereka lakukan saudara? Bukan pakai bukti tertulis, tapi pakai menurut saya beban moral yang lebih bikin stres saudara. Yaitu pakai gentleman agreement, tapi mereka bersumpah di hadapan Tuhan. Nah sumpahnya itu berupa seperti ini saudara. Oke, saya janji dengan Pak Immanuel Eko, kita ambil lembu, kita ambil kambing, kita ambil domba, kita potong jadi 2, satu kita taruh di kanan, satu kita taruh di kiri, lalu kita berdua sama-sama berjalan melewati potongan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu saya sambil jalan tuh saya bilang sama Pak Immanuel Eko, janji saya adalah gini. Lalu Pak Immanuel Eko mengucapkan janjinya kepada saya, janji saya adalah gini. Kalau salah satu dari kita melanggar perjanjian ini, maka nasib yang melanggar itu akan sama seperti nasib hewan yang terpotong dan membusuk yang kita tuh lewati ini. Ayo lebih takut sama tanda tangan atau ini saudara? Kalau tanda tangan kayaknya sekarang dilanggar biasa ya Bu Yuli ya. Tapi kalau dulu saudara ya, itu hukumannya udah kutuk saudara. Jadi mereka itu melakukan perjanjian dengan dasar berkat dan kutuk. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada waktu Abraham itu tanya sama Tuhan, Abraham itu basically sedang minta sama Tuhan gini, kalau kamu janji sama aku, ayo kita ke notaris, kita bikin perjanjian, sehingga aku tahu perjanjian ini pasti terjadi. Saya tanya sama saudara, kurang ajar nggak Abraham saudara? Kurang ajar ya saudara ya Abraham ya? Ya itulah kita saudara ya. Tapi Tuhan itu merespon dengan sabar, Tuhan bilang oke, kamu siapkan semuanya untuk kita ini sama-sama melakukan perjanjian ini. Makanya kalau saudara lihat pada waktu Tuhan memberikan perintah ini, Abraham tuh nggak bingung. Abraham langsung dengan gampang melakukan ini semua. Karena Abraham itu tahu ini sebuah ritual yang umum dilakukan pada waktu itu. Bahwa oke, let's make a deal. Nah tapi di sini yang amazing saudara. Perhatikan ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting yang Alkitab tuh tulis di sini yang kita tuh nggak boleh miss. Perjanjiannya gimana saudara? Kita berdua sama-sama jalan, lalu kalau kamu taat perjanjian ini terjadi. Tapi kalau kamu langgar dan kamu tidak taat, kamu akan mati seperti hewan ini. Betul ya? Tapi apa yang Abraham lakukan saudara? Pada waktu malam datang, Abraham tidur. Lalu pada waktu Abraham tidur, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang dalam bentuk api. Lalu api itu berjalan melewati binatang-binatang itu sendirian. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata, oke, I will make the deal. Tapi aku akan membuat perjanjian ini dengan kamu. Bukan karena kamu. Tetapi karena aku. Seakan-akan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa janji keselamatan Allah lewat keturunan Abraham ini akan digenapi dan pasti digenapi bukan karena janji Abraham dan kesetiaan Abraham, tapi karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang setia pasti akan menggenapinya bagi kita semua. Dan seakan-akan ingin membuktikan ini kepada kita. Lucu saudara kalau saudara makanya baca saudara. Ceritanya itu langsung dengan cepat berganti seperti ini. Singkat kata ya saya cerita sama saudara. Singkat kata. Abraham bangun. Abraham ngelihat loh kok udah gak ada apa-apa. Abraham bersihin itu semua ya saudara. Itu kejadian 15 kan. Lalu setelah itu langsung masuk kejadian 16. Cuman satu perikop saudara. Enggak beberapa perikop enggak lama setelah itu ya. Cuman satu perikop setelah kejadian ini. Di kejadian 16. Abraham yang baru saja menerima janji itu. Baru melihat Tuhan di dalam penglihatannya itu dan menerima janji yang luar biasa itu. Langsung lebih mendengarkan istrinya Sarai. Langsung sudah ceritanya itu. Tiba-tiba istrinya bilang, yang penting keturunan kan. Kita kan mandul nih ya. Tapi lihat itu, hamba kita, Hagar. Hebat ya, kita bisa punya hamba yang lumayan cantik ya. Suami-suami di sini jangan bilang amin ya. Kok istriku gak kayak gitu, jangan saudara ya. Jangan ditiru, ini contoh yang jelek. Lalu dengan cepat, Abraham itu lebih mendengarkan istrinya, Sarai,
Dan dia meniduri Hagar hambanya, lalu punya anak. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau ceritanya itu stop sampai di situ, kalau semua perjanjian ini tuh bergantung hanya kepada free will dan ketaatan Abraham, dan Abraham itu meniduri Hagar dan dia punya anak Ismail, dan ceritanya itu stop sampai di situ, ada kita nggak sekarang hari ini, saudara? Terjadi nggak janji itu? Terjadi nggak perjanjian itu, saudara? Tapi apa yang terjadi? Allah datang kepada Abraham. Di tengah-tengah kebodohan dan ketidaktaatan Abraham, Allah mengintervensi dan memastikan perjanjian ini tetap terjadi. Dia bilang sama Abraham, "Woi," dengan bahasa sekarang ya, "Aduh, what have you done? Kamu nih ngapain? Apa yang kamu lakukan? Aduh. Bukan yang itu, Bram. Istrimu sendiri, Bram. Bukan ART-mu. Oke? Oke? Bukan ART-mu. Istrimu sendiri. Anak yang dikandung dari rahim istrimu sendiri." Itu yang pertama, saudara ya. Lalu lanjut ceritanya. Nggak jauh lagi, saudara, Kejadian 20. By the way, ini udah 2 kali Abraham lakukan. Sebuah cerita yang sama, yang sebelumnya tuh Abraham pernah ketemu Firaun. Kalau saudara tahu ceritanya ya, Abraham tuh suatu hari ketemu Firaun. Dia itu takut karena istrinya itu cantik dan Firaun ini naksir istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Istrinya ini dikasih sama Firaun. Dia bilang sama istrinya, "Daripada kita mati, mending kamu sama Raja Firaun aja ya." Oke? Dikasih, saudara, istri sama Firaun. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau hari itu Sarai dikasih kepada Firaun, kita sekarang jadi anaknya siapa, saudara? Ada kita di sini hari ini? Sekali lagi, siapa yang mengintervensi? Siapa yang memastikan janjinya tergenapi? Tapi nggak cukup sekali. Di Kejadian 20, bayangin, saudara, ketemu lagi seorang yang lain bernama Abimelek. Dan si pengecut Abraham ini melakukan exactly the same thing. Dia takut sama Abimelek, sekali lagi dia bilang sama istrinya, ini luar biasa kalau ada suami kayak gini ya. Bisa 2 kali melakukan ini sama istrinya dan masih selamat, ini luar biasa. Diacungi jempol dalam hal ini Abraham, saudara ya. Sekali lagi dia bilang sama istrinya, "Daripada kita mati, kamu aku kasih aja ke Abimelek ya." Kurang ajar gak, saudara? Saya tanya lagi sama saudara, kalau hari itu sesuai dengan free will-nya Abraham, sesuai dengan keputusannya Abraham, bahwa Sarah menjadi milik Abimelek, ada kita nggak hari ini, saudara? Ada Ishak? Ada keturunan yang dijanjikan Tuhan? Janji Tuhan tergenapi? Enggak. Siapa yang mengintervensi? Siapa yang memastikan perjanjiannya itu tergenapi, saudara? Tuhan. Bukan kesetiaan dan ketaatannya si pengecut dan si bodoh Abraham. Tetapi karena kesetiaan dan komitmen Tuhan di dalam menggenapi janjinya, di dalam kehidupan kita. Itulah harapan iman kita. Saudara, kita di tempat ini gak ada yang lebih baik dari Abraham. Kalau kayak Abraham, terserah kita, saya kasih tahu, gak ada satupun di antara kita yang hari ini ada di tempat ini. Gak ada satupun di antara kita yang layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan terlepas dari itu kan kita sudah sama-sama tahu, selain daripada itu, secara alami aja sudah impossible untuk Abraham dan Sarah yang mandul ini untuk menerima janji itu dan janji itu bisa digenapi. Sekali lagi kita bisa lihat dalam kehidupan Abraham, bagaimana pengalaman akan kesetiaan Tuhan yang gak pernah gagal ini, yang akhirnya membuat Abraham bisa memiliki iman yang sejati. Yang ini baru teruji pada ujian akhir Abraham, yaitu saat Abraham itu diuji untuk mempersembahkan Ishak. Akhirnya, pada waktu saudara baca ceritanya, akhirnya setelah melewati semuanya itu, dan Tuhan melakukan ujiannya terakhir dalam hidup Abraham, dia berkata, "Persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang udah engkau tunggu sekian lama itu." Dan dia melakukan itu, dan di last minute Tuhan berkata, "Stop, jangan lakukan itu." Baru sekarang aku tahu, Tuhan berkata ya, saudara baca ayatnya itu. "Aku sekarang tahu bahwa engkau benar-benar takut kepadaku." Disinilah kita bisa disadarkan, saudara, bahwa kedaulatan Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu bukan menganulir kesetiaan kita.
itu bukan menganulir free will kita, tapi justru kesetiaan dan kedaulatan Tuhan itu mengayomi, menuntun kesetiaan kita, memastikan janji keselamatan itu digenapi dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita bisa setia kepada Tuhan, karena Dia yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya yang gak pernah goyang di dalam kehidupan kita. Saya minta waktu 5 menit. Saya perlu sajikan ini, saudara ya. Kok tiba-tiba ke sini ya? Nah, teologi sedikit, saudara. Teologi sedikit. Di dalam teologi itu ada 3 paham. Saudara harus tahu ini, harus mengerti ini. Yang pertama itu ada paham fatalisme. Ya ini hyper Calvinis dan lain-lainnya. Paham ini itu berkata seperti ini, saudara. Tuhan itu berdaulat total. Oleh sebab itu kita nggak usah ngapa-ngapain. Saudara pernah ketemu orang kayak gini? Kita manusia berdosa, tapi kan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Ini fatalisme, saudara, fatal. Ini sebuah paham yang keliru. Kita nggak menganut paham ini. Tapi ada paham yang kedua juga, yang pertama libertarianisme. Ini adalah sebuah sudut pandang pemahaman yang sombong. Yaitu bahwa kita ini punya kehendak bebas yang penuh. Sehingga keberhasilan untuk kegagalan iman kita itu bergantung pada kita, bukan pada kedaulatan Tuhan. Ini sombong. Ini sudah terbukti dalam Alkitab, ini bukan pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang benar yang kita harus miliki itu adalah pemahaman kompatibilisme. Yaitu bahwa free will kita, ketaatan kita itu kompatibel dengan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain seperti ini, kita punya kehendak bebas, yes. Tapi kehendak bebas kita itu gak pernah bisa luput dan keluar daripada kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Dan saat kita menyadari bahwa kedaulatan kesetiaan Tuhan itu begitu luar biasa melebihi kehendak bebas kita, itu yang membuat kita tuh semakin taat sama Dia, semakin mengandalkan Dia, semakin mengagumi Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya tutup sampai akhir cerita. Kembali lagi akhirnya kepada silsilah Yesus tadi, saudara ya. Nah, apa hubungannya cerita sama Abraham tadi kepada silsilah Yesus yang saya buka di depan tadi? Nah, kalau saudara baca, silsilah Yesus itu ditutup dengan kalimat seperti ini. Maka ada 14 keturunan ya, dari Abraham sampai Daud. Dan 14 keturunan dari Daud sampai mereka yang terbuang di Babel. Dan 14 keturunan mulai dari keturunan itu sampai kepada Yesus Kristus. Maksudnya itu apa? Gini, saudara. Kalau saudara itu mengerti tadi, di dalam kehidupan Abraham, bahwa kesetiaan Tuhanlah yang menjadi jaminan dan memastikan bahwa janji Tuhan itu digenapi. Lalu saudara itu lihat silsilah itu ya saudara ya, maka saudara akan mulai menyadari bahwa di dalam silsilah itu adalah sebuah silsilah yang penuh dengan orang-orang yang sama seperti Abraham. Di dalamnya ada Daud. Kalau Abraham adalah seorang pengecut dan seorang penipu yang bisa menjadi bapa orang beriman, maka di situ ada seorang raja. Raja yang tapi juga, saudara, adalah seorang yang murderous, membunuh sahabatnya sendiri dan mengambil istri sahabatnya. Lalu di situ ada pelacur, Rahab. Lalu di situ ada dosa di dalam keluarga, Tamar dan lain-lain itu yang begitu luar biasa. Lalu di dalamnya ada orang-orang lain yang tidak sempurna. Sehingga lewat silsilah itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa kalau itu semua bisa terjadi, itu hanya karena kesetiaan Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah tanda tangan Allah. Penggenapan sejati daripada janji bahwa Allah pasti akan menggenapi janjinya. Kalau pada waktu itu Tuhan memberikan gambaran sebagai sebuah api yang menyala yang melewati binatang itu sendirian, saudara, untuk menggenapi janjinya sama Abraham. 2000 tahun kemudian, Yesus Kristus berjalan sendirian melewati Bukit Golgota. Dia dicambuk, dia dihancurkan, dia diremukkan. Kenapa? Untuk apa semuanya itu? Yesaya 53 memberikan kepada kita jawabannya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi bukan dia yang salah. Bukan dia yang melanggar janji.
Harusnya kalau sesuai perjanjian itu bukan dia yang dipukul, bukan dia yang ditindas, bukan dia yang dihancurkan. Ayat kelima berkata seperti ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti apa saudara? Domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kalau bukan karena Tuhan yang setia, kita semua sudah tersesat. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan siapa? Kita sekalian. Sehingga kita tahu sekarang saat kita merayakan Natal. Kita nggak cuma merayakan Santa Claus. Kita nggak merayakan liburan. Kita nggak merayakan kado-kado dunia. Tapi setiap kali kita merayakan Natal, kita sekali lagi merayakan bukti nyata bahwa Tuhan menepati janji yang Dia berikan kepada Abraham sampai kepada kita semua. Dengan menggenapinya seperti apa? Mengirimkan kepada kita jaminan akan janji itu sendiri. Penggenapan janji itu sendiri. Dalam bentuk anaknya yang tunggal yang diberikan kepada kita. Untuk menggenapi janji itu bagi kita. Sehingga apa implikasi dan refleksinya, saudara ya? Pemain musik dan pemuji bisa kembali. Implikasi dan refleksinya. Pengertian akan kesetiaan Allah ini penting supaya yang pertama, hati kita bisa mengandalkan Dia sepenuhnya. Saya nggak bosan-bosan bilang gini ya saudara ya, bahwa hati kita itu adalah pabrik berhala. Setiap hari, hati kita itu selalu menciptakan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Setiap hari, hati kita ini selalu tergoda untuk mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan yang sebenarnya adalah fana yang tidak setia. Setiap hari seringkali hati kita lebih mengandalkan uang, karir, pertolongan manusia, kesuksesan daripada Dia yang justru begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah hari ini, biarlah sekali lagi saat kita merenungkan kesetiaan Allah, ini bisa menuntun kita kepada pertobatan dan sekali lagi membuat hati kita bisa membuat kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Dan pada waktu hati kita ini mengandalkan Dia sepenuhnya, disitulah kita akan bisa taat kepada Dia. Disitulah kita akan bisa percaya kepada Dia. Disitulah baru kita akan bisa mengikuti panggilannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati kita bisa memuliakan Dia sepenuhnya. Saat kita menyadari bahwa keselamatan kita adalah sepenuhnya karena kesetiaannya, bukan kita. Maka kita akan menanggalkan segala bentuk kesombongan, keangkuhan, kebenaran diri sendiri. Kita akan bisa benar-benar berkata, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Karena kalau kita bisa menikmati janji itu, kita bisa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena kehebatan dan kesetiaan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang menikmati janji Tuhan dengan rendah hati. Lalu yang ketiga, hati kita bisa menghormati Dia sepenuhnya. Sama seperti Abraham, saudara, yang telah melewati semua pengalaman itu. Akhirnya menyadari kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dia bisa lulus di ujian akhirnya yang sangat penting. Yaitu saat akhirnya dia sudah mendapatkan yang dijanjikan itu. Dia bisa berkata kepada Tuhan, aku rela mengorbankan ini semua. Karena apa? Karena ini semua adalah pemberian Tuhan. Aku yakin Tuhan yang sudah setia, Dia terlebih daripada sanggup. Dia terlebih daripada sanggup untuk sekali lagi membuktikan kesetiaannya di dalam hidupku. Dia tidak lagi takut. Dia tidak lagi mengandalkan yang lain. Dia tidak lagi meragukan Tuhan. Tetapi akhirnya dia bisa menaati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Karena dia sudah mengenal kasih setia Tuhan itu secara nyata dan pribadi dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Tuhan dapat berkata kepada Abraham, dan hari ini harapan saya, Tuhan bisa berkata kepada setiap daripada kita, ku ketahui sekarang bahwa engkau sungguh takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.